Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Jamaah pagi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb, Zat yang telah memberi kita nikmat yang sangat banyak hingga kita tidak bisa untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika sekali-kali kalian mencoba untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita, maka sungguh kita tidak akan bisa untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat tersebut. Kalau coba kita hitung saja nikmat yang ada di tubuh kita. Kita hitung nikmat yang ada di wajah saja. Pertama, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita nikmat memiliki mata. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat telinga. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat hidung. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat lubang hidung. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat mulut. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat lisan. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat gigi. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat alis. Ya, semua itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu baru apa? Itu baru nikmat-nikmat yang secara garis besar. Belum lagi kalau kita ambil nikmat itu dengan daqaiqun ni'am, nikmat yang mendalam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Setelah memberi kita mata, Allah Subhanahu wa taala memberi kita penglihatan. Karena ada orang yang diberi mata oleh Allah Subhanahu wa taala akan tapi tidak diberi penglihatan. Atau ada orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mata akan tapi diberi penglihatan yang kurang hingga akhirnya mungkin dia membutuhkan kacamata. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat mulut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat bisa berbicara. Karena ada orang yang diberi nikmat mulut kemudian dia tidak bisa berbicara. Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat hidung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita nikmat bisa bernafas melalui hidung. Karena ada orang dia memiliki hidung akan tetapi karena memiliki penyakit dia tidak bisa bernafas menggunakan hidung, melainkan dia harus bernafas menggunakan mulutnya. Maka nikmat-nikmat ini layak dan patut untuk kita syukuri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salat dan salam kita aturkan kepada baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, keturunannya dan siapapun yang mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman kelak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama kali saya ngisi ahad pagi nih. Agak grogi sebenarnya. Nih. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Perlu kita ingat bahwasanya kita ini kan adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan manusia dan jin apa kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sih kok yang disebutin cuman jin dan manusia? Ya kan? Padahal apa? Padahal ada hewan, padahal ada malaikat, padahal ada tumbuhan, ya kan? Ada banyak, betul betul.
Tapi kenapa yang disebutkan cuma jin dan manusia? Yaitu karena satu-satunya, atau mungkin kita bilang dua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan kedua antara akal dan hawa nafsu itu cuman manusia dan jin. Selain itu malaikat hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akal. Maka sudah pasti malaikat akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena malaikat cuma punya akal. Yang dipikirkan oleh malaikat hanyalah apa? Hanyalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbuhan itu makhluk hidup. Jembatan. Tumbuhan itu adalah makhluk hidup. Dan tumbuhan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu apa? Dari zatnya mereka sudah diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu. Hewan itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak diberi apa kecuali hanya hawa nafsu. Makanya kalau kita lihat banyak apa? Hewan-hewan itu mungkin gak punya rasa malu melakukan hal yang tidak senonoh di tempat umum, ya. Maka dari itu manusia dan jin itu berbeda. Manusia dan jin itu diberi akal dan juga diberi nafsu. Maka barang siapa yang ittakhadha ilahahu hawa, barang siapa yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya, hawa nafsunya itu diikuti, maka dia menjadi lebih rendah daripada hewan. Kok bisa lebih rendah? Karena hewan itu melakukan hal seperti itu karena dia tidak punya akal. Akan tapi kita punya akal, tapi malah mengikuti hawa nafsu kita, maka kita lebih rendah daripada hewan. Dan barang siapa yang bisa lebih mengedepankan akalnya daripada nafsunya, maka dia bisa jadi lebih utama dan lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena malaikat tidak punya nafsu. Malaikat tidak ada nafsu yang mendorongnya menuju keburukan. Inna nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, hawa nafsu yang ada di dalam diri kita itu ammaratun bisu. Ya, dikatakan apa? Ammarah. Ammarah itu dalam bahasa Arab itu bentuk yang mengatakan artinya itu memerintah secara terus menerus. Bukan cuma memerintahkan sekali ya, tapi apa? Memerintahkan secara terus menerus. Inna nafsa la ammaratun bisu. Sungguhnya nafsu itu yang senantiasa menyuruh, senantiasa mendorong kita apa? Untuk senantiasa melakukan keburukan. Maka kalau seorang manusia itu bisa mengedepankan akalnya daripada nafsunya, maka kita bisa jadi lebih mulia daripada malaikat. Contoh kisahnya malaikat yang ketika diberi nafsu itu nggak kuat. Kita lihat kisah malaikat Harut dan Marut. Pernah dengar bukan? Malaikat Harut dan Marut. Mereka itu waktu itu apa? Melihat warga negeri Ababil, ya kalau nggak salah. Terus mereka melihat, ini kok orang-orang ini rusak gitu loh. Sukanya apa? Sukanya membunuh, sukanya minum minuman keras, mabuk-mabukan, dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka itu protes ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, gimana sih ini hamba-hambamu yang di bumi ini? Kok mereka itu kan katanya khalifatan fil ard. Kan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan apa? Aku akan menciptakan khalifah yang akan memimpin di bumi. Qala ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Maka para malaikat itu apa? Para malaikat itu menyangkal, ya Allah, ataj'alu fiha may yufsidu fiha, apakah kau akan menciptakan orang-orang yang malah akan merusak, wa yasfikud dima, dan mereka itu akan menumpahkan darah di sana. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, dan kami itu di sini menyembahmu, mensucikanmu, ya, kami senantiasa berzikir kepadamu dan beribadah kepadamu. Qala a'lamu minal
Ini ja'alna khalifah qalu atajalu fiha may yusiru fiha syukidma wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqassilu qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab apa? Sungguhnya aku lebih tahu apa yang kalian tidak tahu. Ya. Maka Harut dan Marut berkata, "Ya Allah, kemarin waktu engkau mau menciptakan langit, mau menciptakan manusia, kita menyangkal. Tapi kok sekarang buktinya apa? Sekarang buktinya mereka masih apa? Mereka ya tetap nggak taat sama Allah, mereka tetap maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Allah Subhanahu wa taala bilang, "Ente mau nyoba tinggal di bumi, mau ngerasain gimana sih rasanya jadi manusia?" Maka akhirnya mereka bilang apa? "Oh iya nggak apa-apa, kayaknya kita bisa deh. Wong kita biasanya sehari-hari kerjaannya sholat, kita sehari-hari kerjaannya zikir, kan gitu." Maka mereka mikirnya, "Iya kita bisa." Akhirnya coba diturunin. Harut dan Marut diturunin ke bumi. Kemudian diturunin ke bumi, di situ apa? Mereka pertama jalan masih merasa biasa. Terus tiba-tiba perutnya rasanya sakit. Terus ditanya sama Allah, "Ya Allah, ini kenapa ya kok perutku rasanya tiba-tiba sakit ya?" Nah, itu lapar. Para manusia itu kalau mereka nggak makan, mereka lapar. Kalian nggak lapar, maka apa? Mereka butuh makan. Itu rasa lapar, makan no. Akhirnya mereka makan. Oh, mereka baru tahu ternyata ada rasa lapar. Mereka baru tahu satu cobaan manusia yang bernama apa? Lapar. Kemudian waktu jalan lagi, terus tiba-tiba apa? Tiba-tiba matanya berat. Ya, matanya berat. Ya Allah, ini kenapa kok tiba-tiba mataku berat? Nah, itu adalah rasa ngantuk. Itu apa? Itu juga cobaan Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Ngantuk. Kalian nggak pernah merasakan ngantuk. Nah, ini sekarang tak beritahu manusia itu apa? Punya rasa ngantuk. Oh iya ya. Akhirnya apa? Terus tanya, "Gimana ya Allah cara ngilangin rasa ngantuk ini?" Suruh tidur. Akhirnya tidur. Bangun. Setelah tidur, bangun, badannya terasa enakan. Jalan. Terus apa? Akhirnya ke pasar, ya. Ke pasar bermuamalah sama manusia lain. Ke pasar terus tiba-tiba apa? Melihat seorang wanita. Terus hatinya apa? Dak dikduk, dak dikduk. Nah, dilihat, ini kenapa kok hatinya dak dikduk? Ini kenapa ya Allah? Kenapa kok tiba-tiba apa? Jantungku ini berdetak dengan kencang. Kenapa ini? Nah, itu namanya apa? Cinta. Loh iya itu kisahnya gitu. Ya, itu namanya apa? Itu namanya cinta. Oh gini ya rasanya gitu loh. Terus apa? Terus dia itu tahu kalau melihat ke cewek ini terus kan nggak boleh. Maka apa? Dia merasakan cobaannya apa? Cobaannya menjaga diri dari lawan jenis. Maka apa? Di situ dia merasakan, oh ternyata jadi manusia itu berat. Jadi manusia itu berat. Ya. Makanya habis gitu apa? Setelah itu mulailah seperti kisahnya yang ada di kisahnya Harut dan Marut yang ada di Quran. Bagaimana mereka itu apa? Memiliki banyak ilmu-ilmu karena mereka sebelumnya malaikat. Jadi memiliki banyak dari ilmu sihir ataupun apa? Ilmu-ilmu agama dari Allah Subhanahu wa taala itu mereka punya, akhirnya mereka menjadi hakim. Setelah mereka menjadi hakim yang adil, ya. Karena apa? Karena sebelumnya malaikat, menjadi hakim yang adil. Tiba-tiba pada suatu hari dihadapkan wanita yang tadi mereka lihat di pasar itu, ya. Mengadu ke hakim. Wanita yang sama. Langsung apa? Hatinya apa? Dak dikduk. Waduh, gitu kan. Terus waktu si wanita ini sama kan dua orang ya, datang masalah itu dua orang, wanita sama orang yang lain. Wanita itu menceritakan masalahnya dan dilihat dari masalahnya yang salah siapa? Yang salah si wanita. Tapi Harut dan Marut itu apa? Kalau nyalahin wanitanya, nanti ceweknya jadi benci. Dia kan nggak mau dibenci sama wanita yang dia cintai. Akhirnya apa? Melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala untuk cinta. Melanggar. Jadi apa? Nyalahin yang orang satunya, yang ceweknya dibenerin, padahal dari kisahnya sebenarnya yang salah yang cewek. Maka dari itu kemudian mereka merasa bersalah. Mereka merasa, oh iya ya, ternyata jadi manusia itu berat. Ini aja sekarang kita sudah apa? Melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, kita sudah bermaksiat. Kita sudah berlaku tidak adil. Maka Harut dan Marut langsung ngomong ke Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kita sudah angkat tangan.
Saya sudah tidak bisa. Ternyata jadi manusia itu berat, ampun. Udah. Akhirnya apa? Allah Subhanahu wa taala begini. Kamu mau tak hukumnya nanti di akhirat sama iblis atau kamu mau sekarang? Terus apa? Pikirnya Harut dan Marut, daripada nanti di akhirat barengannya sama iblis, mending sekarang. Akhirnya mereka berdua digantung di antara langit dan bumi. Itu kisah yang panjangnya tadi itu apa? Kisah Israiliyat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jadi apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi jin dan manusia itu apa? Memiliki akal dan nafsu, berat. Ya, maka bagaimana cara kita itu apa? Bisa mengedepankan akal kita daripada nafsu kita. Kemudian dikatakan Allah Subhanahu wa taala apa? Liya'budun. Apa sih arti dari kata liya'budun tersebut? Ya. Liya'budun artinya apa? Yuwahidun. Liya'budun agar beribadah kepadaku, maksudnya apa? Adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tauhid secara bahasa itu apa? Secara bahasa itu diambil dari kata wahada, yuwahidu, yang artinya ifrad, yaitu menjadikan sesuatu itu satu. Dan secara istilah tauhid itu adalah apa? Ifradullah, yaitu menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Dan tauhid ini terbagi menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tauhid rububiyah pertama yaitu tauhid rububiyah adalah ifradullah bi annallaha huwal khaliq war raziq wal mudabbir. Yaitu kita menyatakan bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi dan yang memberi kita rezeki dan yang mengatur semua ini adalah apa? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 3, "Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal arsy. Yudabbirul amr, ma min syafi'in illa min ba'di idznih. Dzalikumullahu rabbukum fa'buduh, afala tadhakkarun." Ya. Sesungguhnya apa? Sesungguhnya ingatlah bahwasannya yang menciptakan langit dan bumi ini semua itu adalah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Yudabbirul amr. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya. Yaitu perlu kita ingat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya apa? Bukan hanya sekedar menciptakan langit dan bumi, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur apa? Dunia ini sedemikian rupa. Ya. Dari kita lihat dari ketelitian Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatur pepohonan bisa rapi. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan ada tumbuhan kecil, ada tumbuhan besar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dalam hewan, itu ada hewan predator, ada hewan pemakan tumbuhan, ada itu semua apa? Itu semua dari adzamatullah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ketelitian Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan langit dan bumi dengan teliti. Kemudian apa? Kemudian pula Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan skenario kehidupan kita ini semua. Ya. Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq war-Raziq wal Mudabbir. Ya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan fulan dengan fulan. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan fulan itu temannya fulan. A temannya B. Kenapa? Karena ada hikmah tersendiri. B temannya C. Kenapa? Ada hikmah tersendiri. Kenapa kok fulan enggak dipertemukan dengan fulan? Dibuat tempatnya berjauhan. Yang satu di Surabaya, yang satu di Solo. Kenapa? Mungkin karena ada hikmah tersendiri. Ya. Semua itu diatur sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi, misal ketika kita itu terkena musibah. Ya.
Bisa jadi dalam musibah kita itu ada kebaikan untuk kita dan ada kebaikan untuk orang lain. Karena apa? Karena itu semua adalah skenario dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, jenengan tahu film. Bapak-bapak tahu nggih film? Biasanya itu kan ada sutradara itu kan bikin apa? Alur cerita dari film tersebut kan gitu. Ketika misal tokoh A itu melakukan sesuatu ya yang sebenarnya itu nggak ada kaitannya sama tokoh C, tapi ternyata 5 tahun selanjutnya itu apa? Itu menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi tokoh C kan misal gitu. Pernah tahu nggih? Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala menciptakan skenario di dunia ini. Dan skenario Allah itu adalah yang terbaik. Skenario Allah itu paling terbaik daripada apa? Skenario hamba-hambanya. Maka yang terjadi selama penciptaan langit dan bumi dari zaman dahulu kala sebelum Nabi Adam diciptakan sampai sekarang itu semua itu ada kaitannya dan semua itu ada manfaat dan madarat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, Imam Ibnu Katsir itu pernah berkata, al-khaliqu li hadhil asya' huwal mustahiqu lil ibadah. Tuhan yang menciptakan semuanya ini itu ya dia yang berhak untuk disembah. Ya. Kan Tuhan itu ada banyak, ya. Tuhan itu ada banyak. Ada Tuhannya orang Kristen, ada Tuhannya orang Islam, ada Tuhannya orang Hindu, ada Tuhannya orang Buddha, kan gitu. Semuanya itu Tuhan buatan. Tuhan. Semuanya itu Tuhan dan dikatakan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya itu Tuhan. Tapi apa bedanya? Yang ini Tuhan yang batil, Tuhan yang salah, dan yang ini Tuhan yang Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang benar. Sekarang bagaimana kita tahu Tuhan yang berhak disembah itu siapa? Ya. Kalau kita ambil secara hukum syariat, kita ambil secara dalil syar'inya, Allah Subhanahu wa taala berhak disembah karena apa? Dalil-dalil yang sudah kita dapatkan di Al-Qur'an. Banyak sekali kan gitu. Kalau kita ambil secara akal bagaimana? Kita ambil secara akal, siapa sih yang menciptakan langit dan bumi? Kan gitu. Yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan sungai-sungai, yang menciptakan lautan, yang menciptakan tanah, menciptakan pepohonan, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menciptakan semua hal ini itu adalah yang paling berhak untuk diibadahi oleh hamba-hambanya. Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Yang pertama tadi tauhid rububiyah, yang kedua yaitu apa? Tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah yaitu ifradullahi bil ibadah. Yaitu kita menjadikan ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Dan bentuk pelaksanaan kita terhadap tauhid uluhiyah yaitu adalah dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak apa? Dan tidak menyekutukannya. Itu termasuk apa? Termasuk kewajiban kita. Kewajiban kita di dunia ini apa? Tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita itu diciptakan itu apa? Tujuan utama kita diciptakan itu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuan utama kita diciptakan. Lah kalau misal kita itu apa? Kita malah tidak melaksanakan tujuan utama kita diciptakan di bumi, maka apa? Maka kita salah. Kayak misal, ya, kita mau pergi ke pasar, ya, kita mau pergi ke pasar, mau beli bawang putih sama cabai, mau beli bawang putih sama cabai, bawa uang berapa? 25.000, ya. Terus waktu sampai ke pasar, ya, ngelihat ayam 1 kilo pinten bu? 30.000, ya. Berarti kita ambil bawa uang 30.000 aja lah, ya. Jadi misalnya gampang, ya, uang 30.000. Sampai ke pasar ngelihat ayam, kok tertarik ya kan ngelihat ayam? Akhirnya apa? Datang ke pedagang ayam, beli ayam 1 kilo.
30.000. Habis uangnya. Habis uangnya. Uangnya sudah habis 30.000. Kemudian kita mikir, loh. Ini kita beli ayam. Uangnya 30.000 sudah habis. Bawa uang lagi mboten? Mboten. Udah ngerogoh-rogoh, kantong kanan kiri, kantong jaket, jok motor, udah nggak ada duit sama sekali. Ya. Akhirnya apa? Akhirnya uangnya habis sia-sia untuk yang bukan tujuannya. Tadi mau beli apa? Bawang putih sama cabai. Malah beli ayam. Sampai rumah mau masak apa? Memasak ayam. Lah kan bumbunya bawang putih sama cabai. Ya kan gitu. Di rumah sudah ada ayam sebenarnya. Sudah ada yang mau dimasak. Tapi apa? Bawang putih sama cabai itu mau beli bumbu buat masak. Mau masak apa? Bawang putih sama cabainya apa? Nggak ada. Begitu pula apa? Kita, uang tersebut apa? Kayak nyawa kita, umur kita. Lah kalau kita pakai umurnya itu untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Umur kita itu kita pakai untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Umur kita sudah habis, belum sempat tobat, nggak bisa beli bawang putih, nggak bisa beli cabai, nggak bisa ibadah sama Allah Subhanahu wa taala, sudah apa? Meninggal. Bisa masak mboten? Nggak bisa. Bisa masuk surga mboten? Mboten saged. Nggak bisa. Kenapa? Karena kita tidak apa? Karena tujuan utama kita diciptakan yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Tidak terpenuhi. Nah, maka Rasulullah SAW itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, ma haqqullahi ala ibadi wa haqqul ibadi ala Allah. Wahai Rasulullah, apa hak Allah Subhanahu wa taala itu atas hambanya dan apa hak hambanya Allah Subhanahu wa taala itu atas Allah Subhanahu wa taala? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya itu adalah hambanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya sama sekali, tidak syirik kepadanya. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba-hambanya atas Allah Subhanahu wa taala itu apa? Alla yu'adziba man la yusyriku bih. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab hambanya yang tidak syirik kepadanya. Itu Allah Subhanahu wa taala itu sudah baik loh. Karena apa? Sekarang gambarannya gini. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Itu kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala terserah mau melakukan apa saja. Ketika misal Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk beribadah dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberi kita pahala, maka itu sebenarnya apa? Sebenarnya itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, itu terserah Allah Subhanahu wa taala sebenarnya. Karena apa? Kita diciptakan di bumi, kita masih bisa bahagia, itu kita sudah bersyukur, itu sebuah nikmat yang besar. Sebenarnya dari nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita saja apa? Kita sudah wajib apa? Kita sudah wajib untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengharapkan ganjaran yang lain. Tapi baiknya Allah Subhanahu wa taala, cintanya Allah Subhanahu wa taala sama kita, meskipun kita melaksanakan hal yang sudah selayaknya untuk kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita ganjaran, yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala berjanji tidak akan mengadab kita selama kita tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhalan nar. Barang siapa yang meninggal, ya, barang siapa yang meninggal dan dia masih menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, dakhalan nar. Maka apa? Maka dia masuk neraka. Dosa orang syirik itu, ya jamaah bapak ibu-ibu, dosa orang syirik itu tidak bisa diampuni apa? Kecuali dengan taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat nasuha adalah taubat yang benar-benar kita bertaubat dari lubuk hati terdalam.
Ya, kita bertaubat, ya Allah, aku tidak bakal ngulangi lagi. Ya Allah, aku memohon ampunan kepadamu. Ya Allah, aku nyesel telah melakukan hal tersebut. Itu taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa seseorang yang syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa yang selainnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita kalau misalnya kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala selain syirik. Misal, seorang mencuri, kemudian dia beristighfar, maka diampuni dosanya. Seseorang, ya, Allah Subhanahu wa misal seseorang itu dia berbohong, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya ketika kita benar-benar memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi dosa syirik itu hanya bisa diampuni apa? Dengan kita benar-benar tidak akan mengulangi kesyirikan tersebut. Maka baru dosa itu diampuni. Selain itu apa? Selain itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni imma dengan cara taubat ataupun dengan cara apa? Istighfar. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga yaitu adalah tauhid asma wa sifat. Yaitu kita mempercayai dan meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang apa? Yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan bentuk penerapan kita kepada tauhid asma wa sifat tersebut adalah apa? Yaitu kita menghafal nama-nama tersebut dan mengamalkannya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi tis'un wa tis'una isman. Faman ahsaha wa amilaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Memiliki 99 nama. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama, bukan sifat. Memiliki 99 nama. Maka barang siapa yang menghafalnya dan mengamalkannya, maka dia dakhalal jannah, masuk surga. Kalau menghafalnya, oke, menghafalnya, ya. Kita menghafal 99 nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Biasanya kalau di Quran itu halaman pertama kita buka covernya, nanti ada namanya. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus sampai akhir. Nah, wa amilaha, tapi bagaimana apa? Bagaimana bentuk kita itu mengamalkannya? Bagaimana cara kita itu mengamalkan nama Allah Subhanahu wa taala? Yaitu bisa dengan pertama, ketika kita berdoa, kita menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala yang cocok dengan doa kita. Misal, kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya berarti doanya apa? Ya Ghaffar. Ya Ghafur. Wahai Maha apa? Wahai Maha Pengampun. Misal kita apa? Kita berserah diri atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala apa? Allah Subhanahu wa taala tentukan. Maka apa? Kita mengatakan ya Samad. Ya, kita mengatakan bahwasanya apa? Kita itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu adalah tempat kita bersandar dan sebagainya. Jadi apa? Kita sebutkan nama Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa? Sesuai dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang sedang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, bisa juga dengan apa? Yang kedua, cara kita mengamalkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Dengan kita memikirkan satu-satu nama Allah Subhanahu wa taala. Misal gini. Ya Ghafur, maka ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun, maka ampunilah dosa-dosa. Kemudian kita mengingat namanya lagi. Allah itu apa? Syakur. Ya, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala itu Raqibun Atid. Allah Subhanahu wa taala itu tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala itu melihat apa yang
kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala itu mengintai kita. Maka apa? Kita hendaknya kita senantiasa merasa ada muraqabah. Kita senantiasa merasa apa? Ada pantauan dari Allah Subhanahu wa taala setiap saat. Ya. Itu apa? Itu bentuk cara kita mengamalkan apa? Bentuk kita mengamalkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada salahnya itu dari saya sendiri dan bila ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.